Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. 3 hari kemudian, Kaisar Sun telah menyelenggarakan upacara persembahan di panggung tinggi, menyembah alam, dewa, dan roh. Puluhan ribu Master Magus Priest telah datang dari berbagai klan skala besar. Mereka berdiri di sekitar panggung, dan secara bersamaan mengucapkan mantra berkah. Embusan angin kencang bertiup tanpa henti dari barat. Menurut legenda, barat mewakili logam sebagai salah satu dari 5 elemen dasar alam. Itu juga mewakili harimau putih, yang merupakan dewa perang, terutama yang bertanggung jawab atas pembantaian dan perang. Angin putih susu bertiup melintasi kota Puban dan serpihan awan panjang dan tajam melayang, seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang mengiris langit terbuka. Binatang raksasa dan kuat dipenggal satu demi satu. Darah mereka menyembur keluar dan terangkat ke udara oleh aliran kekuatan sihir yang tak terlihat, berubah menjadi simbol mantra besar. Sinar cahaya merah darah menyebar, menghujani tubuh Jihao dan semua orang lain, yang berdiri di depan panggung. Semua orang merasakan aliran kekuatan yang kuat, padat dan panas menyembur ke dalam tubuh mereka, mengalir di dalam tubuh mereka dan bergabung dengan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah upacara perang akbar dari aliansi klan umat manusia. 100.000 binatang berskala besar akan ditawarkan kepada alam dan makhluk kuat misterius yang hidup di dunia ini, dengan imbalan bantuan kekuatan alam. Sebagai harga, puluhan ribu Master Magus Priest akan kehilangan kemampuan mereka untuk mengaktifkan kekuatan mereka untuk tahun berikutnya. Setelah ditingkatkan oleh simbol mantra merah darah itu, kekuatan fisik Jihao berlipat ganda, bersama dengan kecepatan gerakan dan reaksinya serta kelincahannya. Tubuhnya menjadi lebih dari 5 kali lebih padat daripada sebelumnya, dan kekuatan hidupnya juga meningkat berkali-kali lipat. Karena itu, kecepatan pemulihan lukanya telah meningkat berkali-kali lipat sekarang. Dengan kekuatan yang telah diberkahi oleh simbol mantra merah darah, kemungkinan bertahan hidup dalam pertempuran telah meningkat setidaknya 10 kali lipat sekarang untuk Jihao. Dan efek simbol mantra merah darah akan bertahan selama lebih dari setahun. Puluhan ribu Master Magus Priest sedang duduk di tanah, masing-masing dengan wajah pucat yang mematikan. Mata mereka tertutup, sementara mereka menelan obat-obatan cair yang telah disiapkan jauh-jauh hari. Kaisar Sun memegang pedang, yang mewakili statusnya sebagai Raja Umat Manusia, berdiri tinggi dan menatap dengan sungguh-sungguh ke arah tentara, yang akan menuju ke Gunung Chiban. Dia tidak banyak bicara, hanya memegang pedang di depan wajahnya dengan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam di depan para prajurit yang berdiri dalam antrean, yang berasal dari hampir semua klan manusia. Setelah itu, para komandan menggeram bergema satu demi satu, bersamaan dengan itu, pasukan yang luar biasa ini mulai bergerak ke arah utara. 100 naga bersayap memimpin jalan di depan tentara. Setiap naga bersayap membawa Magus Priest yang kuat. Para Master Magus Priest ini melambaikan cambuk penggerak gunung mereka yang telah diturunkan dari leluhur mereka sambil mengucapkan mantra tua dan misterius. Ketika cambuk mereka, yang bersinar dengan cahaya kuning terang, dilambai-lambaikan di udara, tanah akan mulai bergetar dan lapisan tanah yang tebal secara otomatis akan terbelah. Dari sana, selebar 10 mil dan batu bendera raksasa tebal Zhang akan bergerak naik dari tanah, satu demi satu. Tidak lama, setelah itu, dengan gerakan terus-menerus dari batu-batu besar dari tanah, jalan lebar selebar 10 mil telah diaspal di depan tentara. Jalan ini membentang langsung ke utara, tanpa membungkuk bahkan satu kali. Bergerak, bunuh semua monster. Seorang pria jangkung Zhang dari keluarga Kuafu meraung, sambil memegang panji aliansi klan manusia dengan kedua tangannya. Dia adalah orang pertama yang menginjak jalan lurus lebar yang diaspal oleh sihir. Naga terbang yang membawa Master Magus Priest dengan cepat terbang ke depan, sementara Master Magus Priest itu tanpa henti melambaikan cambuk mereka dan memperpanjang jalan. Kadang-kadang, akan ada gunung raksasa yang akan menghalangi jalan. Namun, bersama dengan geraman keras dari para Master Magus Priest ini, gunung-gunung itu akan secara otomatis menyingkir dan membuka jalan, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Seiring dengan suara berdengung, simbol mantra warna-warni seukuran tank muncul dari jalan batu bendera. Simbol mantra kuning mewakili bumi.
Dengan kekuatan bumi padat yang dilepaskan oleh simbol-simbol mantra ini, para prajurit yang berjalan di jalan batu besar semua merasa bahwa mereka memiliki kekuatan tak terbatas dan kekuatan hidup yang besar, yang tidak akan pernah habis. Di jalan yang lebar ini, setiap prajurit mampu terus bergerak maju dengan kecepatan tertinggi mereka bahkan tanpa istirahat. Simbol mantra hijau mewakili kayu. Kekuatan kayu mengandung kekuatan hidup yang tak berdasar, yang dengannya, para prajurit ini tidak akan merasa lapar sama sekali. Dan tubuh mereka tidak akan terluka dengan cara apapun dengan bergerak dalam waktu lama. Saat berjalan di jalan yang lebar ini, tubuh setiap orang dapat mempertahankan kondisi optimalnya. Simbol mantra Qian mewakili angin. Angin sepoi-sepoi dan kencang. Dengan kekuatan angin, para prajurit mampu bergerak lebih cepat dari sebelumnya setidaknya 10 kali lipat. Junior magi biasa dapat dengan mudah menempuh jarak ribuan mil dalam sehari. Sambil menyerap kekuatan angin di jalan ini, mereka sekarang bisa mencapai 100.000 mil jauh setiap hari. Ji Hao sedang duduk di punggung kuda naga bertanduk. Dia tidak bisa melihat bagian depan pasukan ini, dia juga tidak bisa melihat ujungnya di belakangnya. Pasukan besar ini bergerak maju di jalan ajaib dan lebar ini dengan kecepatan tertingginya, sementara simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya berkilau di tanah, memungkinkan pasukan untuk bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Ini adalah kekuatan aliansi klan ras manusia. Kota Puban tampak seperti pedesaan yang damai, tetapi ketika kekuatannya meledak, itu bisa mengejutkan semua orang. Karena luka-lukanya belum pulih sepenuhnya, Ji Hao duduk santai di punggung kuda naga dan mengeluarkan sebuah buku tebal yang terbuat dari slip giok dan membukanya dengan hati-hati. Dia tidak menyia-nyiakan 3 hari terakhir. Dengan usahanya sendiri dan izin dari beberapa tetua istana magi, terutama Sisi, Ji Hao telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki ruang penyimpanan berharga dengan kitab suci kuno. Dia telah menemukan beberapa buku tentang monster ras non-manusia darinya, dan menduplikasinya dengan jenis sihir khusus. Beberapa buku ini memiliki konten yang sangat kaya, yang cukup mengejutkan dan menakutkan. Ji Hao bahkan harus membuat sumpah yang cukup menakutkan, menyatakan bahwa dia tidak akan pernah membocorkan informasi ini kepada orang biasa, untuk mendapatkan akses ke buku-buku yang dilarang secara resmi sebelum dia benar-benar memenuhi syarat. Dia akan bergabung dalam perang besar melawan monster ras non-manusia di Gunung Chiban. Dilihat dari percakapan antara Sisi dan menteri lainnya, Ji Hao telah mengetahui bahwa perang ini akan sangat menakutkan. Dalam keadaan seperti ini, dia akan sangat tidak bertanggung jawab terhadap rekan satu timnya jika dia tidak belajar sebanyak mungkin tentang musuh mereka. Karakter bersinar aneh perlahan muncul dari buku, yang hanya bisa dilihat oleh Ji Hao. Pertama-tama, monster ras non-manusia itu bukanlah penduduk asli dunia ini, tetapi buku itu tidak menjelaskan dari mana sebenarnya mereka berasal. Jelas, itu adalah rahasia yang lebih besar daripada informasi yang diizinkan untuk diketahui Ji Hao. Meskipun Ji Hao telah mendapat izin khusus dari para tetua, dia masih tidak memenuhi syarat untuk mencapai informasi yang sangat rahasia itu. Monster ras non-manusia itu sangat hierarkis, dari atas ke bawah, mereka dibagi menjadi klan Yu bermata 3, yang memiliki semua jenis kekuatan magis, seperti Magus Pries di antara umat manusia, klan Jia bermata 4, yang memiliki tubuh yang sangat kuat dan keterampilan bertarung yang hebat dan merupakan musuh paling mengerikan dari umat manusia, klan Xiu bermata 5, yang sangat bijaksana. Meskipun klan Xiu hampir tidak tahu apa-apa tentang pertempuran, mereka memiliki teknologi yang sangat canggih mengenai formasi sihir, simbol mantra, pembuatan boneka ajaib, pembuatan alat dan pembuatan obat, yang jauh melampaui umat manusia. Bahkan banyak formasi sihir dan penciptaan simbol mantra, ramuan obat, dan teknologi pembuatan boneka yang dikuasai oleh umat manusia, sebenarnya diam-diam dipelajari dari klan Xiu pada awalnya. Orang-orang klan Yu bermata 3 memiliki status yang sangat tinggi, oleh karena itu, dengan nama klan mereka, mereka telah memulai sebuah dinasti, bernama Dinasti Yu, yang memiliki pengaruh besar di dunia Midland dan sejarah yang sangat panjang. Sebelum umat manusia dikumpulkan bersama oleh 3 raja pertama umat manusia, selama waktu yang lama yang tidak ditentukan, umat manusia sebenarnya adalah budak dinasti Yu. Dengan kata lain, aliansi klan manusia sebenarnya bisa dilihat sebagai pengkhianat dinasti Yu. Aliansi klan manusia didirikan,
berdasarkan klan skala besar yang kuat. Para tetua dari klan ini akan bersama-sama memilih kaisar, untuk memimpin dan membimbing seluruh umat manusia. Secara nominal, Raja Umat Manusia adalah pemimpin paling kuat dari seluruh umat manusia. Berbeda dengan mereka, dinasti Yu dibagi menjadi 12 cabang sesuai dengan kekuatan warisan mereka yang berbeda, yaitu 3, matahari, dan 9, bulan. Setiap cabang memiliki seorang kaisar yang berkuasa, yang bergabung dengan tangan memerintah dinasti Yu yang agung. Kali ini, tahta kaisar yang berkuasa atas bulan darah telah mengubah pemiliknya. Kaisar baru, Di Xianluo, berniat untuk mewarnai tahtanya dengan merah, dengan darah umat manusia. Semua sampah. Aku harus membalas dendam sendiri. Disa sedang duduk di punggung binatang mimpi buruk asap darah, dengan wajah gelap, sambil tanpa tujuan mencambuk kawat gigi di sampingnya dengan cambuk kecil yang dia pegang di tangannya. Binatang mimpi buruk asap darah yang mengerikan, yang memiliki tanduk seperti kambing dan gigi tajam, berteriak melengking. Sisik kecil yang tak terhitung jumlahnya terbungkus asap merah darah tebal, tersembunyi di bawah lapisan bulu tebal dan mengeluarkan suara benturan logam yang teredam. Di belakang Disa ada 3.000 prajurit elit klan Yu, 50.000 prajurit klan Jia, dan sekelompok besar prajurit budak. Pasukan besar ini bergerak maju di hutan lebat. Disa hanya memiliki 1.000 prajurit elit klan Yu dan 30.000 prajurit klan Jia di bawah komando langsungnya, tetapi untuk perang ini, Kaisar baru, Di Xianluo, telah memberikan perintah terakhirnya, membuat semua keluarga berpengaruh dari bulan darah mengirim anggota keluarga elit mereka untuk bergabung dengan tentara. Pasukan tentaranya tiba-tiba berkembang beberapa kali lipat. Oleh karena itu, Disa tidak percaya diri. Kecil, kamu telah membunuh saudaraku dan mempermalukan keluargaku, aku merasa bahwa kamu ada di sini. Tunggu saja aku memenggal kepalamu sendiri. Seberkas cahaya redup melintas di mata tegak di dahi Disa, yang mengubah udara di sekitarnya menjadi zat lengket dan berlumpur. Puluhan komandan klan Yu, yang berdiri tepat di belakangnya, buru-buru menundukkan kepala dan tidak berani melihat langsung ke tubuhnya. Puluhan prajurit budak coklat tua dan berkulit gelap, yang memiliki bintik-bintik besar di kulit mereka dan tampak seperti monyet tidak berbulu, bergegas dari sisi lain gunung. Mereka bergegas dengan cepat menuruni tebing di lereng gunung, mengaduk awan tanah sambil berlari. Para prajurit budak ini tidak pandai bertarung. Mereka hanya setara dengan tingkat ketiga atau keempat biasa dari majus pemula. Pada saat ini, seluruh tubuh mereka benar-benar berlumuran darah. Yang bergegas di depan memiliki kepala beberapa anak yang diikatkan di pinggangnya. Makhluk rendahan, Disa dan kelompok kecil komandannya berteriak secara bersamaan. Para prajurit budak ini menjalani kehidupan yang sangat rendah dan memiliki metode bertarung yang tidak tahu malu. Yang paling mereka sukai adalah menggertak dan membantai orang lemah dan muda. Dilihat dari penampilan mereka, mereka mungkin secara tidak sengaja bergegas ke sebuah desa kecil, terangsang oleh anak-anak di desa dan dengan mudah membunuh beberapa. Musuh, musuh. Para prajurit budak yang bergegas di depan berteriak pada Disa, dia membunuh banyak dari kita. Disa mengangkat kepalanya dan melihat ke bukit kecil tempat para prajurit budak itu berasal. Para prajurit budak pengintai ini dikirim olehnya dan seharusnya berada dalam tim yang terdiri dari 100 orang, tetapi sekarang hanya lebih dari 30 dari mereka yang berhasil kembali. Jelas, mayoritas dari mereka telah terbunuh. Suara benturan baju besi keluar dari pasukan. Lebih dari 10 prajurit klan Jia meninggalkan pasukan dalam barisan dan berjalan menuju bukit kecil dengan langkah-langkah besar. Beberapa siluet tinggi dan kokoh muncul di atas bukit. Dari puncak bukit mereka mengamati pasukan Disa sebentar, dengan keras meninju dada mereka sendiri dan berteriak marah. Tapi tepat setelah itu, mereka berbalik dan pergi dan tidak dengan bodohnya bergegas turun untuk mempertaruhkan nyawa mereka melawan prajurit klan Jia itu. Disa menggelengkan kepalanya dengan cemoohan, dengan ceroboh mengarahkan jarinya ke bukit kecil dan berkata, kirim jongkok ke sana dan bersihkan desa mereka. Hati-hati, jangan bunuh mereka yang berharga. Bagaimanapun, Disa telah bekerja sebagai pedagang budak selama ratusan tahun, oleh karena itu, dia secara naluriah mempertahankan kebiasaan lamanya sebagai pedagang budak. Beberapa komandan klan Yu semuanya adalah pengikut dekatnya, yang telah bekerja untuknya selama bertahun-tahun. Mereka mengangguk diam-diam dan dengan cepat memberi perintah kepada para prajurit.
5 prajurit elit klan Yu dan 50 prajurit klan Jia, bersama dengan 300 prajurit budak yang kuat dan ribuan budak lemah yang berisik, meninggalkan pasukan dan dengan cepat bergerak menuju bukit kecil. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka akan melihat setidaknya 100 pasukan yang mirip dengan yang dipimpin oleh Disa. Pasukan ini tampak seperti naga jahat berkepala banyak, memanjang bermil-mil. Kemanapun mereka melewatinya, mereka akan meninggalkan desa-desa yang musnah di belakang mereka, membakar semua rumah dan merampok semua makanan dan pakaian. Pasukan besar ini, dibentuk oleh ratusan pasukan, menggeliat ke arah selatan. Di depan mereka, pegunungan raksasa diam-diam tergeletak di tanah. Pegunungan ini membentang lebih dari 1 juta mil dari barat ke timur. Kecuali beberapa pohon kuno yang tumbuh di atas beberapa puncak, tidak ada satupun rumput yang dapat ditemukan di pegunungan ini. Hanya tebing dan lereng gunung yang halus dan kokoh yang bisa dilihat di pegunungan ini. Tidak ada tanah yang dapat ditemukan di antara puncak, hanya batu bendera raksasa. Beberapa batu bendera bahkan panjangnya 10 mil di persegi, dikelilingi oleh pegunungan, secara alami terbentuk menjadi medan pertempuran yang sempurna. Yang lebih mengejutkan, adalah apakah itu lereng gunung atau tebing dan batu bendera atau pasir di sungai, semuanya diwarnai merah darah. Dan karena matahari dipantulkan dari permukaan ini, ia memancarkan cahaya merah darah yang mengguncang jiwa. Pada pandangan pertama, matanya akan dipenuhi dengan warna merah darah yang cerah, itulah alasan mengapa pegunungan ini disebut Chiban. Sebelum Kaisar Sun mengambil alih tahta raja ras manusia dan dunia manusia diperintah oleh beberapa generasi terakhir kaisar, pegunungan Chiban adalah garis pemisahan alami antara dinasti Yu dan umat manusia. Berkali-kali, tentara dinasti Yu melancarkan serangan dari utara, dan tentara ras manusia memegang gunung Chiban sebagai garis pertahanan, dengan tegas memblokir tentara dinasti Yu di utara. Untuk waktu yang sangat lama, terlalu banyak prajurit telah menumpahkan darah mereka di pegunungan ini, yang membuat pegunungan ini semakin merah. Setelah tentara berangkat dari kota Puban, semua orang di Istana Magi, termasuk Ji Hao, dipindahkan ke punggung penyu gunung raksasa. Hewan skala raksasa semacam ini yang secara alami dapat bergabung dengan kekuatan bumi yang besar, bergerak lebih cepat dari tentara lebih dari 10 kali lipat. Setelah 10 hari, mereka tiba di bagian selatan Gunung Chiban. Burung yang bertarung melayang di langit, sementara binatang buas yang bertarung mengaum. Barak yang telah membentang 10.000 mil, telah dibangun di sisi selatan Gunung Chiban. Para prajurit, yang berasal dari lebih dari 10.000 klan yang berbeda, telah berkumpul di sini, membentuk pasukan sekutu yang hebat, mempersiapkan perang berdarah yang akan datang melawan monster ras non-manusia. Berdiri di belakang penyu gunung dan melihat ke kedua sisi, di bawah cahaya bintang yang redup, bintik-bintik cahaya di depan setiap barak telah membentuk garis panjang yang berkilauan. Api unggun menyala-nyala, sementara aroma daging panggang yang enak menyebar sejauh ribuan mil, yang akan membuat orang ngiler bahkan dengan menghirup satu napas. Sekelompok prajurit sedang memburu daging panggang dan menuangkan anggur lezat ke mulut mereka. Teriakan dan geraman mereka sama hebatnya dengan air pasang yang menderu, dan bahkan akan membuat telinga sangat sakit. Kadang-kadang, binatang buas yang bertarung, yang masih liar, akan bertarung satu sama lain, bersamaan dengan itu, kekacauan besar akan tercipta. Raungan binatang buas, yang bertarung, dan teriakan manusia yang menjadi pemiliknya, bercampur menjadi satu. Ini berkembang dengan cepat menjadi perkelahian kelompok, yang melibatkan ratusan orang. Penatua Wuyu dan beberapa lainnya berdiri di punggung kura-kura, sudah menunjukkan bagian putih mata mereka. Kuafuyan melambaikan palu besarnya dan mengutuk dengan suara teredam namun bergema, siapa yang bertanggung jawab atas situs ini? Mengapa berantakan seperti itu? Bagaimana kita bisa bertarung dengan pasukan seperti ini? Kura-kura itu tidak berhenti, tetapi bergerak langsung melintasi situs barak selebar ratusan mil, membawa Ji Hao dan yang lainnya ke Gunung Chiban. Bergerak di daerah pegunungan yang terjal selama beberapa hari, melewati pos yang dijaga ketat yang tak terhitung jumlahnya, mereka melihat batu bendera raksasa berwarna merah darah, dengan ribuan spanduk. Panji-panji ini memiliki totem yang berbeda yang dilukis di atasnya dan mengambang dan berkibar di atasnya. Ini adalah base camp pasukan sekutu klan ras manusia, yang dibangun khusus untuk perang ini.
Klakson yang bergema naik ke udara dan puluhan binatang buas berskala besar melesat keluar dari situs. Ji Hao tidak melihat Si Wenming. Semua tetua dan guru master magi yang dikirim oleh Istana Magi dipanggil ke kamp pertemuan utama. Ada terlalu banyak hal penting yang membutuhkan upaya mereka. Ji Hao dan rekan satu timnya, bersama dengan ribuan murid lainnya dari Istana Magi dipimpin oleh jongkok bersenjata ke perkemahan yang lebih kecil di sudut barat laut base camp. Ketika Ji Hao melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa puluhan spanduk yang memiliki berbagai jenis totem elang yang dilukis di atasnya, berkibar di atas kamp ini. Fiu, terburu-buru. Hanya bertanya-tanya pekerjaan seperti apa yang akan mereka atur untuk kita lakukan karena kita sekarang telah tiba di sini. Yumu dengan santai menepuk perutnya sendiri, sambil membawa panci besarnya yang telah diperbaiki sepenuhnya di punggungnya. Dia terus melihat sekeliling sambil berjalan ke depan. Ini bukan kamp yang layak. Feng Xing bersikeras untuk menjaga jarak Zhang dari semua murid lainnya, menyandarkan kepalanya seperti pencuri dan mengintip ke dalam tenda-tenda itu melalui lubang di tenda. Ji Hao dengan hati-hati mengendus udara dan merasakan bau obat-obatan yang menyengat, yang khusus digunakan untuk menyembuhkan luka. Dia juga merasakan aroma darah yang kental. Sebagian besar tenda ini benar-benar kosong, dan tidak terlalu banyak rasa kekuatan yang bocor keluar dari tenda-tenda itu, jelas sudah lama sejak seseorang tinggal di dalamnya. Adapun tenda-tenda tempat orang-orang tinggal, semua orang itu terluka ringan atau parah, dan luka mereka sebagian besar sulit ditangani. Beberapa dari mereka melepaskan rasa kekuatan yang kuat. Semua orang ini adalah magi senior, tapi tetap saja, mereka juga dibungkus oleh aroma obat yang kental. Jelas, darah roh magi senior mereka tidak cukup kuat untuk menyembuhkan diri mereka sendiri sepenuhnya. Langit menjadi gelap dan dihiasi dengan bintang-bintang yang berkilauan. Di tengah kamp, di alun-alun, ada api unggun yang terang, menerangi ruang bermil-mil di sekitarnya. Seorang pemuda, mengenakan pakaian hitam rapi dan baju besi berat, memiliki wajah persegi dan tampan yang membuatnya terlihat jujur dan sangat dihormati. Berdiri di tengah alun-alun dia memandang Ji Hao dan murid lain dari Istana Magi dengan cemberut. Geraman dalam naik ke udara. Para magang ini, yang dipilih dengan cermat oleh Istana Magi, berhenti berjalan dan berdiri diam, dibagi menjadi lebih dari 1000 kelompok kecil. Pembagian terjadi sesuai dengan seberapa baik mereka saling mengenal dan dipisahkan di alun-alun. Semua orang dengan penasaran mengamati pemuda bersenjata ini, diam-diam menebak siapa dia. Saya Huaxu Lai. Mulai sekarang, kalian semua berada di bawah komando langsungku. Ketika semua murid telah tenang, suara pemuda ini bergema di seluruh kamp. Kelompok magang, yang baru saja berhenti berbicara dan berjalan, segera mulai berbisik satu sama lain lagi. Apakah ini tipuan? Apakah dia benar-benar salah satu anggota keluarga Huaxu? Keluarga Huaxu adalah keluarga kuno dan legendaris, dan mereka sangat misterius. Orang-orang mereka jarang terhubung dengan dunia luar. Bahkan di ruang pertemuan tertinggi kota Puban, tidak ada satu tetua pun dari keluarga Huaxu yang muncul. Orang-orang keluarga Huaxu muncul dalam perang besar ini, apa artinya itu? Apakah kaisar dan para menterinya merasakan sesuatu yang serius dan dipaksa untuk menggunakan kekuatan kuat yang disembunyikan selama ini oleh mereka? Atau apakah ada alasan lain? Men-men sedang mengutak-atik sepasang palunya sambil bergumam, negara Huaxu. Itu tempat yang bagus. Madu mereka sangat manis, dan memiliki aroma yang harum. Men-men paling menyukai selai madu Huaxu Country. Mendengar kata-katanya, Yumu yang berdiri di samping, menelan seteguk besar air liur, sementara bola matanya berubah menjadi hijau. Dia menatap men-men dengan berseri-seri, dengan lemak di wajahnya gemetar dari waktu ke waktu. Ji Hao menggelengkan kepalanya, berbalik ke Huaxu Lai dan fokus pada apa yang akan dia katakan. Kalian semua adalah elit di antara murid-murid Istana Magi dan memiliki kekuatan tingkat penyihir senior. Selain itu, apa yang telah Anda pelajari dan kuasai jauh lebih banyak daripada yang telah dipelajari oleh prajurit biasa. Masing-masing dari kalian bisa 10 kali lebih destruktif daripada prajurit lainnya, bahkan mungkin ratusan, ribuan kali lebih banyak. Mata Huaxu Lai bersinar tajam, perlahan melirik setiap murid. Oleh karena itu, kamu tidak akan digunakan sebagai prajurit biasa, kamu juga tidak akan dikirim untuk bergabung dengan pasukan resmi Gunung Chiban.
Mulai saat ini, kamu adalah tentara pasukan khususku, yang dipimpin olehku, Huaxulai. Mulai sekarang, kamu bisa memulai pertarunganmu melawan monster ras non-manusia. Maka seluruh Gunung Chiban akan menjadi medan perangmu. Kamu bisa bekerja sama dengan siapapun yang kamu inginkan, menggunakan metode apapun yang kamu suka, lakukan apapun yang kamu bisa, untuk mengganggu monster-monster itu, diam-diam menyerang mereka, membantai mereka. Mayat mereka akan menempa medalimu. Seiring dengan suara swooshing, sebuah monumen batu hitam dan merah darah tiba-tiba muncul dari tanah, di belakang Huaxulai. Monumen batu tebal ini memiliki lebar ratusan zang dan tingginya lebih dari ribuan zang, ditutupi oleh lapisan cairan merah darah yang mengalir lengket. Suara keras yang berbenturan batu giok kemudian datang dari monumen batu, bersamaan dengan itu, ribuan tablet seukuran telapak tangan, merah darah melesat keluar dari monumen batu, membangkitkan hembusan angin tajam ke arah para murid itu. Ji Hao segera mengangkat tangannya dan mencengkeram tablet yang melesat ke arahnya. Jarinya bahkan terpotong, patah oleh ujung tajam tablet giok. Sedikit aliran darah menyebar di tablet itu, yang langsung membangun hubungan magis antara Ji Hao dan tablet itu. Setiap kali Anda membunuh musuh, tablet ini akan mencatat kredit eksploitasi militer Anda untuk itu. Huaxulai kemudian berkata dengan kasar, bunuh satu budak dari monster-monster itu, kamu akan mendapatkan 1 poin kredit, membunuh satu prajurit budak, kamu akan mendapatkan 5 poin kredit. Satu prajurit klan Jia, poin kredit Anda akan bervariasi dari 100 hingga tanpa batas langit-langit, sesuai dengan seberapa kuat musuh itu. Prajurit klan Yu, poin kredit Anda mulai dari 1000 hingga tanpa batas langit-langit. Kamu bisa datang kepadaku, menukar kredit itu dengan obat-obatan, peralatan, senjata, harta sihir, budak, binatang buas, atau wanita cantik. Jika Anda memiliki poin kredit yang cukup, Anda bahkan bisa mendapatkan wilayah pribadi yang dikuasai oleh aliansi klan manusia. Jika Anda tidak tertarik dengan hal-hal ini, Anda dapat menukar posisi resmi dengan poin kredit Anda. Dari pemimpin jongkok 5 orang, yang merupakan posisi terendah di antara pasukan kita, menjadi komandan pasukan 10.000 orang, bahkan seperti saya, langsung memimpin seluruh pasukan dan memerintahkan jutaan prajurit, selama Anda memiliki poin kredit yang cukup, Anda dapat mewujudkannya. Jika Anda juga tidak tertarik dengan posisi resmi ini, Anda dapat menukar posisi pemerintah dengan poin kredit Anda. Mungkin, seseorang di antara kalian, akan duduk di aula pertemuan Kaisar Sun di kota Puban suatu hari nanti, dan membuat keputusan untuk masa depan seluruh umat manusia. Huaxulai menatap sekelompok magang dengan mata serius dan tajam, lalu melanjutkan, jika Anda merasa bahwa tidak satu pun dari penghargaan ini akan memuaskan Anda, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa selama Anda dapat membunuh salah satu kaisar yang berkuasa di dinasti Yu, kursi raja umat manusia akan menunggu Anda. Semakin banyak yang kamu lakukan, semakin banyak yang akan kamu hasilkan. Ji Hao menatap Huaxulai dengan kaget dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia telah membaca semua buku yang dia ambil di Istana Magi selama perjalanannya ke sini. Sekarang, dia sudah mengetahui makhluk menakutkan seperti apa 12 kaisar yang berkuasa itu. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat besar dan hampir tidak terlihat. Belum lagi mereka dikelilingi oleh jutaan prajurit yang sangat kuat pada saat tertentu. Bahkan jika manusia akan mengirim Divine Magi tingkat puncak untuk secara diam-diam menyerang salah satu kaisar itu, mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk mendekati kaisar kurang dari 100 mil. Memang, tahta kaisar manusia itu menarik, tetapi untuk menukarnya dengan membunuh seorang kaisar yang berkuasa dengan monster, itu bahkan tidak mungkin. Tepat setelah dia menyelesaikan penjelasannya, Huaxulai langsung memberikan perintahnya. Kamu baru saja tiba dari kota Puban, sekarang kamu semua dipenuhi dengan kekuatan dan kekuatan hidup. Kamu sangat muda dan bersemangat, kamu pasti ingin menebas beberapa musuh dan memberikan kontribusimu. Karena itu, aku tidak akan ikut campur, kamu bisa melepaskan gairahmu sebanyak yang kamu mau. Semuanya, ambil paketmu dan masuk ke Gunung Chiban. Berburu sebanyak yang Anda suka. Bangun pencapaianmu, untuk klanmu, untuk nama keluargamu, untuk leluhurmu. Bawa kemuliaan kembali. Jangan mempermalukan leluhurmu.
Angin kencang bertiup dari samping Huaxulai melintasi kamp. Ji Hao dan murid lainnya bahkan tidak bisa berdiri diam, mereka semua didorong ke Gunung Chiban pada malam hari, oleh angin kencang seperti badai. Taisi sedang berbaring di tepi sungai dengan anggota tubuhnya terentang, menunjukkan bagian putih matanya ke arah langit. Meskipun dia sudah menjadi penyihir senior, tubuhnya masih selemah penyihir pemula biasa. Setelah bergegas hanya ratusan mil, Taisi kehabisan napas sehingga dia hampir muntah organ dalamnya. Yumu dengan hati-hati menjaga api unggun, yang memiliki beberapa bola lumpur yang terkubur di bawahnya. Terbungkus bola-bola lumpur itu adalah ayam liar yang baru diburu. Metode memasak ini dia pelajari dari Sisi. Akhir-akhir ini, Yumu cukup terobsesi untuk membungkus semua jenis bahan makanan dengan lumpur dan memanggangnya dengan api unggun. Shaoxi, Men, dan Feng Xing sedang duduk dalam barisan di atas batu bendera, menatap api unggun Yumu. Menyeka air liur dari sudut mulutnya, Men bergumam bahwa semua kaki ayam harus menjadi miliknya. Feng Xing menyipitkan matanya, sambil diam-diam memutuskan bahwa dia pasti akan merebut setidaknya satu kaki ayam. Taisi masih terbaring di tepi sungai, tetapi tidak ada yang meliriknya. Terutama Shaoxi, dia bahkan tidak ingin berbicara sepatah kata pun dengan kakak laki-lakinya, yang membuatnya sangat malu. Hanya ratusan mil, bahkan Men, gadis kecil itu menutupinya dengan mudah. Wah, hati-hati. Jika kamu berani lari, aku akan membunuhmu untuk selamanya. Ji Hao mengendarai punggung harimau berotot hitam murni, dengan cepat bergegas keluar dari hutan, seperti embusan angin kencang. 3 harimau panjang Zhang ini bernapas cepat, dengan air liur putih menyembur keluar dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, ia akan meraung, dan setiap kali setelah itu, Ji Hao akan segera melemparkan pukulan berat ke kepalanya. Pukulan Ji Hao hampir menjatuhkan binatang buas yang kuat ini. Akhirnya, anggota tubuhnya tidak bisa menopang tubuhnya lagi dan jatuh ke tanah. Mark Crow langsung berteriak, menyemburkan aliran api tipis, tepat di kepala harimau. Harimau itu melolong, berdiri sambil terhuyung-huyung. Dengan kaki gemetar, ia bergerak menuju sungai seperti yang diperintahkan Ji Hao. Minum, hewan, setidaknya tidak bisa mengerti sesuatu yang saya katakan. Teriak Ji Hao sambil melemparkan pukulan berat lainnya ke kepala harimau itu. Harimau itu berbaring dengan baik di samping sungai, merendam setengah kepalanya ke sungai dan menelan air sedingin es dalam seteguk besar. Itu adalah hari ketiga setelah mereka bergabung dengan pasukan khusus Huaxulai. Para murid Istana Magus telah berpisah sejak lama, dalam tim kecil yang tak terhitung jumlahnya, menghilang di Gunung Chiban yang luas ini. Tidak seperti prajurit biasa, yang tidak tahu apa-apa selain melambaikan senjata mereka sekeras yang mereka bisa, di antara para magang ini, bahkan yang terlemah pun telah menguasai subjek khusus, seperti pembuatan obat, pembuatan jimat sihir, formasi sihir, atau menggunakan mantra, serta berkomunikasi dengan makhluk misterius. Mereka bisa memanipulasi hewan dan makhluk beracun, atau bahkan mengendalikan elemen alam seperti angin, atau kilat dan salju. Kemampuan ini memungkinkan setiap murid Istana Magus menjadi lebih kuat dan efektif dalam pertempuran, daripada puluhan, atau bahkan ratusan prajurit biasa yang berada di level yang sama dengan mereka. Ribuan magang tingkat penyihir senior yang dipilih dengan cermat didorong ke Gunung Chiban. Sepertinya segenggam batu kecil telah dilemparkan ke laut, bahkan tidak layak untuk dilihat lagi, tetapi anak-anak ini sebenarnya sangat merusak. Belum lagi yang lain, hanya tim 6 orang Ji Hao yang telah menghancurkan puluhan skuad perintis monster ras non-manusia itu dalam 3 hari terakhir, dan membunuh lebih dari 1000 budak. Mereka berenam berkorespondensi sempurna satu sama lain, tidak ada dari mereka yang sangat lemah dari yang lain dan membutuhkan perlindungan ekstra. Jika bersikeras untuk mengambil kelemahan tim ini, kekuatan fisik dan kondisi tubuh Tisi sama-sama terlalu lemah, bahkan jika dia sudah menjadi penyihir senior, dia masih sangat lemah sehingga hampir membuat rekan satu tim lainnya tidak bisa berkata-kata. Oleh karena itu, Ji Hao menggunakan waktu istirahat singkat ini dan pergi ke gunung yang dalam dan menangkap harimau kuat ini, yang akan menembus level penyihir senior. Taisi. Dari jarak jauh, Ji Hao tertawa terbahak-bahak dan berteriak, "Aku memberimu hewan tunggang, lihatlah. Sangat bagus, seperti kucing besar berbulu." Meraih kulit harimau di lehernya,
Ji Hao langsung menarik kepala harimau itu ke atas dan mengayunkannya ke arah Taisi. Taisi, yang masih terengah-engah, mengangkat kepalanya, melihat harimau itu dan matanya langsung mulai bersinar. Dia buru-buru berdiri, dengan senang hati berjalan ke sungai, menatap Ji Hao, tertawa dan berkata, "Aha, Ji Hao, aku tahu itu. Kamu satu-satunya yang baik padaku." Men memelototi Taisi sambil menunjukkan gigi kecilnya. "Saudara terkasih, apa maksudmu dengan itu?" kata Shaoxi dingin, sambil menatap Taisi ke samping, bahkan lebih dingin. Feng Xing tidak mengatakan apa-apa, hanya mengeluarkan panah dan diam-diam membidik pantat kurus Taisi. Taisi tiba-tiba gemetar, segera mengangkat kedua tangannya dan berteriak, kita semua keluarga. Kami adalah saudara-saudara, dan saudara perempuan. Yo kamu semua yang terbaik bagiku, aku sangat tersentuh. Aku akan menangis." Shaoxi menundukkan kepalanya dan membenamkan wajahnya di tangannya dan sedikit menghela nafas. Memiliki kakak laki-laki seperti itu adalah hal paling memalukan yang pernah terjadi padanya. Ji Hao menggelengkan kepalanya dan mengantar harimau itu ke Taisi. Tubuh raksasa harimau itu melompat ke sungai dan mengirimkan gelombang air dalam jumlah besar. Taisi langsung meraih wajah berbulu harimau itu dan dengan senang hati menggosoknya dan bahkan lupa menyeka air di wajahnya. "Kucing besar, kucing yang baik, kamu harus menjadi anak yang baik mulai sekarang. Selama aku punya sesuatu untuk dimakan, aku pasti akan membaginya denganmu." Taisi menatap secara emosional pada harimau di matanya, namun, harimau itu menunjukkan giginya yang tajam dan mengeluarkan raungan yang tidak ramah padanya. Setelah itu, harimau itu bersin, menyemprotkan seteguk penuh air liur ke wajah Taisi. Wajah Tarsi tiba-tiba menjadi gelap dan matanya berubah menjadi warna hitam murni, di dalamnya, cahaya gelap yang menakutkan mulai berputar, seperti lubang hitam yang akan menarik jiwa harimau keluar. Harimau itu mulai mengerang ketakutan, tetapi anggota tubuhnya tampaknya telah dilumpuhkan untuk bergerak. Itu hanya bisa berbaring di sungai, tanpa berani bergerak lagi. Taisi mengendus dan mengarahkan jari-jarinya ke tengah dahi harimau itu. Seiring dengan gerakannya, raungan harimau besar keluar dari kepala harimau dan lampu hijau seukuran ibu jari membungkus siluet harimau kabur, perlahan mengalir keluar dari kepalanya, ke mulut Taisi dan ditelan olehnya. Tubuh harimau itu tiba-tiba menjadi kaku. Ketika ia menatap Taisi lagi, matanya dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Beberapa saat yang lalu, orang masih bisa melihat keliaran dan keganasan yang tersisa di matanya, tetapi pada saat ini mereka semua telah menghilang dan harimau itu menjadi berperilaku seperti kucing rumahan. Ji Hao merasa lega, karena Taichi memiliki caranya sendiri untuk mengendalikan harimau ini, dia tidak perlu khawatir tentang ini lagi. Menepuk kepala harimau itu, Ji Hao melompat turun dari punggungnya, lalu menamparkan bahu Tisi dan berkata, "Mulai sekarang, kucing ini akan menjadi tungganganmu. Kucing besar hitam ini akan masuk ke level senior magus dan bisa berlari lebih cepat dari kita di gunung dan hutan. Ini akan menjadi asisten Anda yang hebat." Taisi dengan gembira menyeringai sambil menganggukkan kepalanya. Dia berjalan mengelilingi harimau itu dengan puas, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tiba-tiba, harimau itu mengangkat kepalanya dan meraung menuju hutan di seberang sungai. Ji Hao segera menyeret Taisi dan melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Feng Xing, yang duduk di belakang mereka, langsung melompat tinggi, memunculkan puluhan potongan bayangan dan melesat ke hutan di belakangnya untuk bersembunyi. Yumu dengan sembarangan mengendus, membawa panci besarnya dan berjalan menuju Ji Hao. Shaoxi bergumam dan mengucapkan mantra, yang membawa beberapa berkas cahaya putih yang sangat tipis turun dari langit, membentuk simbol mantra putih samar di kepala masing-masing rekan satu timnya. Sebuah suara gemetar tiba-tiba datang dari hutan di seberang sungai. "Jangan menyerang, kami manusia, bukan monster." Dari cabang-cabang yang bergetar, ratusan orang tua, wanita dan anak-anak terhuyung-huyung keluar. Tiga suara melengking merobek keheningan hutan dan terdengar seperti suara elang yang panjang dan tajam. Feng Xing bersembunyi di hutan di sisi sungai ini dan menembakkan tiga anak panah yang menderu, secara akurat ke tanah yang lembut dan lembab, tepat di depan ujung kaki seorang pria tua. Beberapa simbol mantra dari panah yang dibuat khusus ini menyala satu demi satu.
Seiring dengan gumpalan asap hitam yang membubung dari panah, beberapa tengkorak mengerikan terbentuk di udara, mengeluarkan tawa menakutkan. Kekuatan besar namun menyeramkan menyebar dari 3 anak panah, langsung menyelimuti seluruh kayu dalam radius beberapa mil. Panah yang ditembakkan oleh Feng Xing diembos dengan simbol mantra sihir penginduksi teror, yang secara khusus diciptakan oleh Istana Magi. Setelah simbol mantra itu diaktifkan, mereka akan melepaskan rasa kekuatan yang bisa membuat makhluk di sekitarnya merasa sangat ketakutan. Dihantam oleh sihir yang memicu teror, junior magi biasa-biasanya akan berteriak ketakutan dan seluruh tubuh mereka akan menjadi lembut dan tidak berdaya. Mereka bahkan tidak akan bisa berdiri dengan mantap. Sekelompok orang yang keluar dari hutan di seberang sungai tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan. Banyak wanita dan anak-anak mulai bergegas tanpa tujuan ke arah acak sambil berteriak dan berteriak. Namun, sihir yang memicu teror terlalu kuat, kaki mereka bahkan dilunakkan oleh sihir. Meskipun mereka telah berteriak dan menangis, mencoba berlari cukup lama, tidak ada dari mereka yang berhasil membuat 10 zang jauh. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ji Hao mengeluarkan belati batu hitam panjangnya, sambil perlahan menggosok ujung belati dengan jarinya. Seberkas cahaya hitam, yang memiliki sedikit jejak cahaya merah aneh bercampur di dalamnya, tiba-tiba melintas di tepi belati. Setelah itu, aliran api yang mengamuk melesat keluar dari belati ke Zhang jauh, bahkan memotong celah besar di permukaan sungai. Dari dalam awan uap yang naik, seorang pria jangkung dan berotot, yang tubuhnya seluruhnya tertutup darah setengah kering dan yang membawa kapak baja, berjalan mendekat, langsung menginjak 3 anak panah, yang ditembakkan oleh Feng Xing, menjadi abu. Kami adalah prajurit dari klan Serigala Emas dan ini adalah klan-klan Serigala Qian. Pria berotot ini berteriak dari seberang sungai dengan suara kasar. Kulitnya semua ternoda oleh darah, sehingga Ji Hao bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Desa kami semua hancur dan kami satu-satunya yang selamat. Mengapa Anda menakut-nakuti wanita dan anak-anak kami? Ji Hao mengayunkan lengannya dan mengeluarkan tongkat tulang hitam sepanjang 3 kaki, tersangkut di tanah di sampingnya. Embusan asap hitam tiba-tiba naik setinggi 7 hingga 8 zang dari tongkat, kemudian dengan cepat mengembun menjadi spanduk persegi zang, yang memiliki totem di atasnya, berkibar bersama angin. Pada spanduk yang dipadatkan dari asap hitam, orang bisa dengan jelas melihat siluet manusia berotot, memamerkan tubuh bagian atasnya dan berdiri tegak. Semua klan manusia memiliki totem mereka sendiri, yang sebagian besar adalah semua jenis makhluk kuat yang telah melindungi mereka. Hanya spanduk aliansi klan manusia, yang dapat digunakan oleh semua anggota aliansi, adalah siluet manusia yang berdiri tegak. Kami berasal dari kota Puban dan adalah pejuang yang dipimpin oleh Kaisar Manusia kami. Seperti yang diberitahu, kami berpatroli di sekitar area pegunungan ini, membunuh setiap monster ras non-manusia yang kami lihat. Ji Hao menunjukkan identifikasi mereka dengan spanduk, lalu bertanya, kamu bilang kamu adalah penduduk Gunung Ciban, bagaimana kamu bisa membuktikannya? Para pria, wanita dan anak-anak tua itu sekarang mulai berteriak dan menangis dengan putus asa. Pria dengan kapak itu berteriak marah, bagaimana kita bisa membuktikannya? Kami diburu oleh monster-monster itu sampai di sini, bagaimana cara kerjanya? Saat berbicara, pria itu tiba-tiba merobek pakaiannya sendiri, menunjukkan tubuh bagian atasnya yang berotot, yang dihiasi dengan berbagai macam luka, bekas belati, luka pedang, dan goresan cakar. Semua lukanya bernanah. Beberapa dari mereka bahkan dibungkus oleh lapisan samar asap hitam atau hijau, jelas, itu adalah yang sangat beracun. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setengah dari kelabang hitam setebal lengan bayi berada di sisi kanan dada pria itu. Setengah tubuh kelabang, yang sudah dipotong, masih menggeliat dan gemetar. Puluhan cakar kelabang tajam bahkan telah merobek otot dadanya menjadi beberapa bagian. Sulit membayangkan seperti apa organ dalamnya sekarang. Racun Gu yang begitu ganas, gumam Yumu, berdiri di belakang Ji Hao, bukan darah kelabang murni, tapi bibrida, dicampur oleh beberapa jenis ular berbisa dan darah kelabang kepala emas besar. Bagus, pengguna racun ras non-manusia itu benar-benar mendapat sesuatu. Ji Hao melirik luka-luka itu dan tetap diam beberapa saat, lalu perlahan melangkah mundur dan berkata, lihat lembah di belakang kita.
Bergerak maju di sepanjang lembah ini sekitar 800 mil, ada pos yang ditetapkan oleh aliansi klan manusia kita. Anda akan menemukan obat-obatan dan makanan di sana. Ada orang-orang yang menjaga di pos itu yang akan membuat pengaturan yang baik untukmu juga. Mengambil napas dalam-dalam, Ji Hao dengan serius melanjutkan, kamu hanya bisa berjalan di sepanjang lembah ini seperti yang telah aku katakan. Jika Anda berkeliaran secara acak dan bertemu dengan tim lain seperti kami, Anda mungkin terbunuh karena menjadi mata-mata. Jangan membuat masalah bagi diri Anda sendiri, terutama ketika Anda memiliki banyak wanita dan anak-anak di bawah perlindungan Anda. Pria dengan kapak itu tersentak sejenak, lalu wajahnya yang berdarah menunjukkan senyum tipis, lalu berkata, 800 mil tidak terlalu jauh, aku harus menemukan dukun yang baik untuk mengambil kelabang sialan ini dariku. Ratusan pria, wanita, dan anak-anak tua saling berpelukan, dirawat oleh puluhan prajurit, dan perlahan bergerak melintasi sungai ini, tidak begitu lebar atau mengalir terlalu cepat. Ketika mereka menyeberangi sungai, beberapa wanita dan pria tua terpeleset dan jatuh. Untungnya, pria dengan kapak dan beberapa prajurit lainnya bereaksi cukup cepat dan segera meraih mereka. Akhirnya, ratusan orang semuanya pindah ke atas sungai. Sekelompok anak mencium aroma ayam panggang Yumu dan mulai menangis kelaparan satu demi satu. Ji Hao menyipitkan matanya dan dengan hati-hati mengamati para pengungsi ini datang dari sisi utara Gunung Chiban. Pria dengan kapak dan beberapa pria tua sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara yang dalam. Mata beberapa pria tua itu dipenuhi dengan harapan, sementara pria kapak itu tampak cukup malu. Ji Hao menemukan bahwa setiap pengungsi ini kurang lebih terluka, terutama anak-anak itu. Cukup banyak dari mereka memiliki luka yang dalam di punggung mereka, hampir memotong tubuh mungil mereka menjadi dua. Meskipun mereka semua telah mendapatkan perawatan darurat dan telah dibawa kembali dari kematian dengan obat-obatan mereka, mereka telah kehilangan terlalu banyak darah, dan sekarang merasa sangat kelaparan. Mencium ayam panggang Yumu, anak-anak muda ini, yang belum sepenuhnya menyadari situasi mereka yang sebenarnya, mulai menangis lebih keras. "Bear saudara," pria dengan kapak berjalan dengan malu, sambil ditatap oleh beberapa pria tua dengan mata bersemangat, membungkuk kepada Ji Hao dan berkata sambil tergagap, hanya saja kita telah dikejar sepanjang jalan dan tidak punya waktu untuk berburu makanan, bisakah kita? Sambil menggertakkan giginya, pria tua itu mengeluarkan kristal ajaib seukuran kepalan tangan dari tas yang diikatkan di pinggangnya, menyerahkannya kepada Ji Hao dan berkata, bisakah aku menukar makanan darimu dengan kristal ini? Ini adalah kristal berkualitas sedang dengan tenaga air. Lapisan benda berbentuk kapas bisa dilihat dengan jelas di kristal biru muda, itu jelas bukan sepotong kristal murni. Diperkirakan secara kasar, potongan kristal berkualitas sedang ini bernilai sekitar 15 koin giok di kota Puban, yang cukup bagi keluarga biasa untuk menjalani kehidupan yang hangat dan menyenangkan selama beberapa tahun. Tanpa ragu-ragu, Ji Hao mengambil alih kristal itu, mengukurnya di tangannya, sambil menatap pria itu dengan ekspresi rumit. Kemudian dia berkata dengan hambar, mudah, aku melihat apa yang telah dilakukan monster-monster itu padamu, kita semua adalah manusia, kita harus saling membantu. Yumu, ambilkan mereka makanan. Kamu berasal dari klan Serigala Emas dan klan Serigala Cian. Pria dengan kapak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, tanpa sadar melihat api tulang dan berkata, ya, kami adalah prajurit klan Serigala Emas. Saya Lang Li. Desa kami hancur, hanya kami yang berhasil keluar dari sini. Mereka adalah orang-orang dari klan Serigala Cian, salah satu klan saudara kita. Kami bertemu mereka ketika kami melarikan diri. Mereka juga dikejar oleh monster-monster itu, jadi kami bergabung menjadi satu kelompok dan tiba di sini. Ji Hao terus menyipitkan matanya, melirik orang-orang klan Serigala Cian itu, lalu menunjuk ke beberapa prajurit di antara mereka. Mereka juga prajurit klan Serigala Cian. Beberapa prajurit itu langsung berdiri dan memberi hormat kepada Ji Hao dari kejauhan. Bersambung.